Tadi gue juga ngomong sama tukang ojek, mau naik travel pak? Iya travel plat hitam gue bilang. Halo Sobat Petualangan, balik lagi di YouTube channel saya. Pada video ini kita akan berpetualang ke kota Wonosobo, kota yang indah di Jawa Tengah, yang kaya akan kebudayaan dan keindahan alamnya. Yang spesial dari perjalanan kali ini adalah saya tidak hanya pergi untuk jalan-jalan saja, tapi juga untuk meliput sebuah kegiatan kebudayaan di sana. Penasaran kan? Makanya tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like videonya dan dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menonton ya! Setelah istirahat sebentar dan briefing singkat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan estimasi peta Google, perjalanan akan memakan waktu sekitar 7 jam jika tanpa istirahat dan menempuh jarak sekitar 400 km. Kami menempuh perjalanan dengan relatif santai. Karena sudah mencari penginapan dan agenda setelah perjalanan hanya istirahat saja, kami hanya berbincang ringan dan menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Setelah exit tol Pejagan, kendaraan kami melambat karena lalu lintas tersendat. Setelah beberapa meter kemudian, kami menyadari bahwa penyebabnya adalah lomba gerak jalan yang sedang dilaksanakan oleh Pemda setempat. Wah, ternyata kami juga dapat bonus pemandangan yang menarik lagi nih. Seru juga melihat para peserta yang memakai berbagai macam kostum untuk memperebutkan hadiah-hadiah yang menarik. Panggil kita nih. Matahari sudah tenggelam ketika kami memasuki kota Purwokerto. Akhirnya kami melintasi kota yang sangat terkenal yang katanya merupakan kota impian untuk menghabiskan masa pensiun bagi orang-orang kota besar seperti Jakarta.
Terhitung saya sudah 3 kali singgah di Purwokerto, dan memang benar, selain sejuk, kota ini memang jauh dari hiruk-pikuk kemacetan dan kegaduhan seperti di ibu kota. Dua jam kemudian, kami sampai di kota Wonosobo, kota tujuan yang kami kunjungi dalam perjalanan kali ini. Karena sudah cukup lelah menempuh perjalanan, kami memutuskan untuk langsung menuju hotel tempat menginap. Selama di Wonosobo, kami menginap di Hotel Davam Wonosobo. Menurut rekomendasi beberapa orang, Hotel Davam katanya merupakan salah satu hotel terbaik di kota Wonosobo. Kalau menurut kalian, gimana? Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gua udah sampai di Wonosobo, jadi ada kerjaan buat liputan di sebuah sekolah ya. Jadi kita mau buat video liputan sekolah luar biasa gitu, sekolah tunarungu, dan mereka bakal ada kegiatan di sana. Hari ini gua berdua sama temen gua Ricky. Kita sekarang lagi ada di Hotel Davam Wonosobo, dan rencananya hari ini mau sarapan baru lanjut ke lokasi. Perjalanan dari Bekasi kemarin ke Wonosobo lumayan jauh ya, lumayan jauh. Kalau kilometernya nggak tahu, cuman kita berangkat dari Bekasi itu jam 9, sampai sini sudah malam tuh sekitar jam 8 lah, jam 8. Jadi ya kita banyak berhenti dan jalannya nyantai aja. Jadi rutenya adalah kita lewat tol Cipali, keluar di Pejagan ke arah selatan, kemudian lewat Purwokerto, baru lanjut ke Wonosobo. Oke. Hari ini gue mau spill perlengkapan yang gue bawa untuk liputan ke Wonosobo. Jadi biasanya gue kalau liputan selalu bawa setup yang berbeda, cuman gue mau share aja alat-alat yang mau gue bawa. Setiap liputan kita selalu punya kebutuhan yang berbeda ya, jadi setiap kali mau kerja gue make sure jenis pekerjaannya dan juga lokasi, terus durasi kerjanya berapa lama, itu yang harus di make sure supaya kita bisa set up peralatan yang kita bawa. Jangan sampai kita membawa peralatan yang terlalu banyak tapi nggak kepake, tapi jangan sampai juga kita ketika bekerja ada alat yang nggak terbawa, jadi kerjanya jadi nggak maksimal ya. Oke, kita sebagai freelance tuntutannya selalu mendapatkan hasil yang terbaik, jadi peralatan juga harus kita siapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, gue spill yang hari ini yang gue bawa. Permintaannya adalah kita membuat sebuah video untuk liputan ya, liputan kegiatan gitu ya. Jadi gue di calling as a videographer. Jadi gue harus menyesuaikan. Jadi kadang gue juga suka di calling sebagai fotografer, dan setupnya juga alat yang gue bawa kemungkinan berbeda gitu. Kayak gue bawa satu body Lumix G95 sama lensa 1240 yang ekivalen dengan 2480 ya. Jadi ini adalah all around atau main gearnya. Jadi alat utama yang akan gue pakai adalah G95 ini. Terus selain body dan lensa ini, gue juga siapin beberapa lensa yang kepake karena syutingnya tuh kayaknya ada ngambil landscape segala macam. Gue bawa ada satu lensa yang lumayan tele ya, 45-150, ini ekuivalen dengan 90-300 ya. Jadi untuk ambil gambar-gambar yang padat ya, yang butuh jaraknya cukup jauh gitu. Jadi gue bawa ini.
buat jaga-jaga. Dan satu lagi gue bawa lensa fix equivalen 90, ini Olympus 45 mili. Oke, ini f-nya 18, jadi gambarnya akan sangat berbeda ketika kita pakai lensa yang bukaannya seperti ini gitu. Jadi buat portrait biasanya kita akan lebih bagus hasilnya. Yang menurut gua penting gua sampein adalah ketika lu di calling as a videographer atau fotografer dan tim lu hanya tim kecil gitu ya, misalnya hanya 2 orang, kayak saat ini gua hanya berdua dengan temen gua Ricky. Lu harus bawa spare body cadangan, 1 body cadangan ya. Jadi kalau bisa sensornya yang sama atau setara atau di bawah ya, jangan di bawah deh, karena ini backup juga, kalau bisa yang setara. Nah gue beli 1 body lagi yang setara dengan G95, sensornya kualitasnya juga sama. Ini adalah GX9, jadi secara sensor ini sama. Jadi ketika ya kita kan nggak tahu ya, ketika kita di luar ruangan atau di daerah yang bukan nggak familiar dengan kita, jadi jika sesuatu saat lensa ini bermasalah, jadi gue masih punya backup dan kegiatan liputan nggak terganggu gitu. Jadi gue sangat saranin lu beli body backup ketika buat lu liputan, karena ketika body utama rusak ya kita punya plan B gitu. Jadi pekerjaan kita nggak terganggu, klien juga nggak kecewa, dan juga kita udah jauh-jauh nih dari Bekasi ke Wonosobo tapi nggak dapat gambar kan, itu sayang banget dan klien pasti kesel banget gitu. Charger dan baterai juga jangan lupa ya. Charger dan baterai kalau bisa lu bawa makin banyak makin bagus, tapi sesuaiin dengan kemampuan lu juga gitu. Gua bawa lensa baterainya G95 nih ada 4 ya, total 4, dan juga GX9 nya juga ada 4, jadi dua-duanya cukup ketika dibutuhkan buat seharian ya. Kalaupun kurang ya terpaksa kita ngecas dulu, baru nanti kita liputan lagi gitu. Oke, chargernya juga jangan lupa beli charger dock yang bisa ngecas 2 kayak gini, supaya mempersingkat waktu pengecasan ya. Nggak mungkin 4 baterai itu kita tungguin satu-satu, jadi lu beli baterai yang kayak gini nih penting sih kalau menurut gua. Kemudian yang lo harus bawa adalah karena kita as videographer, lu bawa juga ini audio recorder. Jadi misalnya ada speech dari yang punya acara gitu, maksudnya kayak pembukaan, pembacaan doa, sambutan, lu bisa pakai recorder ini, colok ke lu kerja sama orang audionya di tempat lu kerja, lu bilang lu butuh audio buat merekam suara speech-nya, itu lu butuh gitu, bilang aja lu yang di hire dari klien lo butuh audio, lu minta colok ke mixernya. Ataupun kalau memang nggak bisa dicolok ke mixer ya lu coba deketin speaker, lu ambil audionya secara terpisah ya. Jangan lu hanya mengandalkan dari body, karena yang pertama suaranya pasti nggak terlalu bagus karena jarak lu dan speaker jauh, kadang juga bergema. Kalau lu pakai ini lu bisa dapat suara yang lebih clean gitu. Kalau lu punya, lu harus bawa ini wireless microphone. Wireless microphone ini penting ya ketika lu butuh audio tapi di situasi yang misalnya suaranya bising gitu, atau ruangannya bising atau outdoor segala macam, lu butuh ini buat apalagi untuk pekerjaan ini gue dituntut untuk melakukan sebuah wawancara kepada narasumber ya. Jadi gue butuh audio yang sebersih mungkin gitu, yang maksimal lah. Emang bisa ya dilakukan secara terpisah juga bisa, misalnya kita audionya kita rekam sini, gambarnya di sini, cuman kan itu
akan effort di editing ya. Jadi ketika kita pakai wireless microphone, suaranya sudah menyatu dengan video, jadi pas editing itu lebih gampang atau lebih cepet lah istilahnya. Kita kan kalau semakin cepat itu akan mempermudah gitu, mempermudah proses editing ya, mending kita pakai wireless microphone. Peralatan tambahan yang perlu dibawa kayak kebersihan buat alat lu, lensa, ini ada lens pen, lu bisa pakai ketika ada debu atau kotoran yang ada di lensa. Terus apa lagi? Udah sih kalau dari gua itu aja. Jadi biasanya seperti yang gue bilang di awal tadi, beda-beda ya ketika kebutuhan lo. Jadi lo harus ya sebelum lo berangkat lo make sure aja kepada klien bentuk pekerjaannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa sesuaiin. Dan juga kalau udah sesuai buat plan B-nya gitu. Plan B-nya kayak ini gue buat plan B-nya ketika ini rusak gue ada ini gitu. Selebihnya ya kalau di luar hal-hal yang bisa kita nggak bisa, ini kan hal yang bisa kita kontrol nih, kayak membawa alat yang se-ready mungkin. Kalau hal yang nggak bisa kita kontrol itu kita serahkan, misalnya kita di hire oleh IO atau oleh perusahaan, ya sisanya kita serahkan gitu. Tapi sebisa mungkin kita kasih hasil yang maksimal. Oke gitu guys, jadi itu aja sharing gue hari ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti gue akan masukkan beberapa footage ketika gue liputan. Jadi mungkin ada gambaran ketika di lapangan seperti apa. Oke. Hah? Oh iya, bagus ya. Setelah mengambil footage di beberapa landmark Wonosobo, kami segera pergi ke Sekolah Dena Upakara yang merupakan lembaga pendidikan anak tunarungu. Kami mendokumentasikan saat mereka sedang latihan dalam rangka persiapan untuk pentas di acara nasional di Jakarta. 10 anak berbakat ini akan diundang ke Jakarta untuk menari di depan ribuan peserta Jambore Nasional Pramuka.
Oke, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video work tip saya ke Wonosobo. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys untuk tonton video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.